Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kak Yana di mata pelajaran IPA. IPA itu asyik. Oke, pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang materi usaha. Sekarang kita akan membahas tentang materi energi. Mari kita bahas materinya kali ini. Energi mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Tumbuhan tidak dapat berfotosintesis tanpa adanya energi. Mobil tidak akan bisa bergerak tanpa adanya energi dari bahan bakar yang mengisinya. Lampu lama-kelamaan redup jika kehilangan energi. Jadi, energi itu perannya sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian ada beberapa macam-macam energi. Yang pertama adalah energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Contohnya, kendaraan atau orang yang sedang bergerak, angin yang berhembus, atau benda-benda lain yang bergerak. Itu disebut sebagai energi kinetik. Rumus untuk menghitung energi kinetik adalah 1/2 kali massa dikali dengan kecepatan dikuadratkan. Atau EK sama dengan setengah mv kuadrat. Dengan keterangan EK adalah energi kinetik, satuannya adalah joule atau J, M sama dengan massa benda, satuannya adalah kilogram, V sama dengan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Nah, sekarang coba kalian hitung berapakah energi kinetik dari siswa sesuai dengan soal latihan 2 latihan soal berikut ini. Itu nanti menghitungnya dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah kali massa dikali kecepatan. Kecepatannya dikuadratkan terlebih dahulu. Selanjutnya, yang kedua. Energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena posisi atau keadaannya. Contoh, energi potensial gravitasi bumi dimiliki oleh benda di posisi ketinggian tertentu. Misalnya, dia kita lemparkan dari lantai 15, maka dia akan mendapatkan energi potensial gravitasi bumi. Kemudian yang kedua, energi pegas. Dimiliki oleh benda akibat perbedaan kedudukan dari titik kesetimbangannya. Jadi, kalau kalian tahu pegas ya, dia kan merenggang sama merapat. Merenggang, merapat. Itu adalah energi potensial. Rumusnya adalah EP sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Atau EP sama dengan M kali G kali H. Keterangannya adalah EP sama dengan energi potensial, satuannya adalah joule, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, H sama dengan ketinggian benda dengan satuan meter. Oke, kita akan coba untuk latihan soal tentang energi potensial yang dimiliki oleh pekerja atau sebuah bola. Dengan rumus yang tadi sudah saya sampaikan. Coba dihitung dengan langkah kerja yang kemarin kita sudah contohkan di materi usaha. Selamat mengerjakan. Oke. Lanjut, yang ketiga. Energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah terdiri atas energi potensial dan energi kinetik. Jadi, energi ini dihasilkan dengan menambahkan jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Energi ini dihasilkan ketika benda bergerak atau berubah posisinya. Contoh, pendulum yang sedang berayun. Pendulum ya, bandol itu yang sedang berayun. Kemudian motor listrik yang sedang bekerja.
buah-buahan yang jatuh dari pohonnya. Itu memiliki energi mekanik. Karena dia punya energi potensial dari gravitasi bumi, tapi juga dia bisa bergerak. Rumusnya adalah EM, energi mekanik sama dengan EP ditambah EK. Dengan EM sama dengan energi mekanik, EP sama dengan energi potensial, EK sama dengan energi kinetik. Dengan semua satuannya adalah Joule atau J. Nah, supaya kalian tahu EP-nya berapa atau EK-nya berapa, maka kalian harus mencari dengan rumus yang sebelum tadi. Rumusnya apa EP? EP tadi sama dengan M kali G kali H. Kalau EK, setengah MV kuadrat. Macam-macam energi yang lain. Yang keempat, ada energi panas atau kalor. Panas yang dihasilkan oleh suatu benda itu adalah energi. Contohnya adalah panas dari matahari. Kemudian ada energi listrik. Kemudian ada energi cahaya. Dan ada energi kimia. Kalian tentu dulu sudah pernah belajar ini di sekolah dasar. Bagaimana perubahan energi itu terjadi. Misalnya pada HP itu dia ada baterainya. Baterai itu adalah energi kimia. Maka dia berubah menjadi energi listrik. Oke, ada salah satu bunyi hukum kekekalan energi, yaitu energi itu bersifat kekal. Jadi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ketika sebuah benda itu bergerak ke atas itu maksudnya diuncalkan, dilempar ke atas, maka kecepatannya berkurang karena ada gaya gravitasi bumi yang narik, kemudian ketinggiannya bertambah, dan energinya berkurang. Pada ketinggian tertentu atau di titik dia sangat tinggi, dia akan berhenti saat, kemudian kecepatannya tinggi. Tapi mandek dulu, berhenti dulu. Kemudian ketinggiannya bertambah, dan energi bisa mencapai 0, karena tadi ada berhenti dulu. Contohnya adalah kita melempar bola ke atas, setinggi-tingginya. Maka dia akan berada di posisi 0. Nah, ada perubahan energi, jadi kesimpulannya dari yang tadi saya jelaskan, benda yang dilempar ke atas atau dengan ketinggian tertentu, dia mengalami perubahan energi. Dari perubahan energi kinetik menjadi perubahan energi potensial gravitasi. Terus, apa hubungan antara energi dan usaha? Ketika gaya melakukan usaha pada sebuah benda, maka akan terjadi perubahan energi pada benda tersebut. Usaha yang dilakukan benda yang bergerak horizontal itu yang lurus ya, menyebabkan perubahan energi kinetik. Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi bumi atau benda yang bergerak vertikal ke atas, kemudian ditarik ke bawah, maka akan menyebabkan perubahan energi potensial. Begitu. Jadi benda yang benda yang bergerak horizontal, misalnya kita menggelindingkan bola. Nah, ketika menggelindingkan bola itu, dia adalah energi kinetik. Sedangkan ketika kita melempar bola ke atas, karena ada pengaruh gaya gravitasi, maka dia akan berubah menjadi energi potensial. Oke, di sini kita akan menambah lagi kosakata rumus kita ya. Jika kita ingin mencari rumus usaha, dengan menggabungkan antara EK atau energi kinetik dengan energi potensial, maka usaha itu bisa dicari berapa nilainya. Rumusnya adalah W sama dengan EK2 dikurangi EK1. Jadi energi kinetik yang kedua dikurangi energi kinetik yang pertama. Kemudian jika kita ingin menggunakan perubahan energi potensial atau delta EP, maka rumusnya adalah energi potensial 2 dikurangi energi potensial 1. Itu seperti yang saya tampilkan di samping ini. Jika kita ingin mencari usaha dengan rumus EK dan EP. Tetapi jika kita ingin mencari rumus usaha dengan yang diketahui adalah gaya dan jaraknya, maka kita menggunakan rumus W sama dengan F kali S, tergantung apa yang diketahui di soal tersebut.
Ya, ini ada contoh soal, sebuah benda yang bergerak mempunyai energi kinetik 500 Joule. Benda tersebut dipercepat hingga energi kinetiknya 600 Joule. Hitunglah usaha yang dilakukan benda tersebut. Penyelesaian. Diketahui, energi kinetik yang pertama adalah 500 Joule, energi kinetik kedua adalah 600 Joule. Ditanya, W atau usaha sama dengan berapa Joule? Maka, W sama dengan, kita tuliskan rumusnya dulu, W sama dengan EK2 dikurangi EK1 sama dengan 600 dikurangi 500 sama dengan 100 Joule. Jadi, energi kinetik benda di akhir dikurangi energi kinetik benda di awal. Jadi, usaha yang dilakukan benda tersebut adalah 100 Joule. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan terkait energi. Semoga kalian bisa menangkap dengan baik materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.